Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah untuk sama-sama melanjutkan ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pembahasan kita pada malam ini memasuki bab yang ke-24 ya. Al-babu ar-rabi'u wal ishrun fi inkisami ahlil qiblati fi ayatis sifat wa ahadisiha. Tentang pembagian ahlul qiblah di dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau di buku antum bisa dibuka halaman berapa berarti? 146 ya. Okay. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan al-murad bi ahlil qiblah, yang dimaksud dengan ahlul qiblat itu siapa? Nah, man yusalli ilal qiblah adalah orang yang sholat menghadap ke arah kiblat. Wa hum kullu man yantasibu ilal Islam. Mereka adalah setiap yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Itu yang dimaksud ahlul qiblah. Wa qad inqasama ahlul qiblati fi ayati sifat wa ahadisiha ila sitti tawaif, kata beliau. Jadi ahlul qiblat itu di dalam memahami ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla terbagi kepada 6 golongan. Ila sitti tawaif. Ada 6 golongan. Ta'ifatani, 2 golongan di antara mereka qalu tujra ala zahiriha. Ayat dan hadis-hadis tentang sifat itu dipahami sesuai zahirnya. Tujra ala zahiriha, dipahami berdasarkan makna zahirnya. 2 golongan pertama. Kan semua ada 6 ya. Dari 6 itu dibagi 3. 2 diantaranya mereka ya, berpandangan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah Ta'ala itu dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Wa ta'ifatani qalu, dan 2 golongan lainnya tujra ala khilafi zahiriha. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala itu dipahami ya, maknanya ya, tidak secara zahir, bahkan khilafa zahiriha, bukan secara zahir ya, dipahaminya bahkan bertentangan dengan makna zahir. Itu 2 golongan lainnya ya. Berarti udah 4 kan? Nah, mereka berpandangan, berkata bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala itu dipahami, dimaknai ya, tidak seperti makna zahirnya, bahkan kebalikan dari makna zahirnya, khilafa zahiriha. Kalau yang pertama tadi, 2 pertama dipahami sesuai dengan makna zahirnya. Kalau menurut golongan kedua tidak demikian, kebalikannya. Tidak dipahami bahkan bertentangan dengan makna zahirnya. Di luar makna zahirnya. Wa ta'ifatani, dan 2 golongan terakhir adalah waqifatani. Waqifatani itu mereka tawakuf. Tawakuf itu apa? Mendiamkan, tidak
tidak, ya pokoknya mendiamkan, tidak, atau dalam bahasa non-blok ya. Nah, tidak memahami maknanya secara zahir, tidak pula memahami maknanya secara bukan, bertentangan dengan zahir, kebalikan dari makna zahir. Gitu. Nah, siapakah kelompok pertama ini? Dua golongan pertama yang tadi, ya, fataifatanil ladzina qalu tujra ala zahiriha hum. Dua golongan yang berpandangan bahwa ayat atau hadis tentang sifat Allah Ta'ala itu dipahami berdasarkan makna zahirnya, itu ada dua ya. Satu siapa? Taifatul musyabbihah, adalah golongan kaum musyabbihah. Al-musyabbihah apa artinya musyabbihah? Yang menyerupakan ya. Alladzina ja'aluha min jinsi sifatil makhlukin, yaitu mereka yang menjadikan ya sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah itu min jinsi sifatil makhlukin, sama sejenis dengan sifat makhluk. Kalau Allah dikatakan punya tangan, ya berarti tangan Allah itu sama seperti tangan kita gitu. Ini al-musyabbihah. Golongan pertama, ya udah pahami aja ayat tersebut, hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ayat dan hadis tersebut. Kalau dikatakan Allah itu punya tangan, ya udah Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Ya sama seperti tangan kita. Nah, itu al-musyabbih. Wa madhhabuhum batilun. Nah, ini madhabnya batil. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan pahamilah ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat Allah sesuai makna zahirnya, udah pahami seperti apa adanya secara zahir. Nah, tapi tadi karena mereka ini kaum al-musyabbihah, ketika dikejar lagi, bagaimana tuh turunnya Allah misalnya? Ya seperti turunnya kita gitu. Bagaimana bersemayamnya Allah? Ya seperti kita bersemayam. Gitu. Jadi menyamakan yushabbihu bil bisifatil makhlukin. Nah, ini batil. Angkarohu alaihim as-salaf. Diingkari oleh para ulama salaf. Ini batil, nggak boleh. Itu namanya al-musyabbihun ya. Ahlu at-tashbih. Gimana? Bisa terjerumus pada kesyirikan. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk kan, secara sifat. Sama gitu. Tangannya sama tangan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang memahami makna ayat atau hadis tentang sifat Allah secara zahir disebut thaifatus salaf. Adalah golongan salaf. Ya, para sahabat, para tabi'in ya diantaranya. Alladzina ittaba'uhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat dengan baik. Nah, siapa mereka thaifatus salaf? Alladzina adrauha ala zahiriha alla ikbillahi azza wajalla. Yaitu mereka yang memaknai ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat itu sesuai dengan makna zahirnya, tetapi yang laik billahi azza wajal, yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajal, Allah azza wajalla. Wa madhhabuhum huwa as-shawab al-maktubih. Nah, madhab inilah yang benar, yang mutlak kebenarannya. Nah, jadi ayat atau hadis tentang sifat Allah Ta'ala dipahami secara zahir, tetapi yang sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla. Nah, lidalalatil kitabi was sunnati wal aql alaihi dalalatan zahirah. Karena ya adanya petunjuk dari Al-Quran, dari sunnah, bahkan berdasarkan akal, jelas sekali petunjuknya. Imma qat'iyah wa imma dhanniyah, baik secara qat'i maupun secara dhanni. Qat'i secara pasti, dhanni itu ya berdasarkan sangkaan kuat gitu ya. Kama taqaddama dalilu wujubiha wa sihhatiha fil babaini as-salis war rabi. Seperti yang telah berlalu dalil-dalil tentang wajibnya memahami ayat dan hadis tentang sifat itu secara zahir dan kesahihannya
yang telah diterangkan pada 2 bab sebelumnya, yaitu bab ketiga dan bab keempat. Ini sudah bab ke-24 ya. Jadi 2 bab awal dulu udah diterangkan. Tinggal silakan lihat lagi dalilnya ya. Itu. Wal farqu baina hataini ta'ifatain. Nah, perbedaan antara 2 golongan ini, mereka satu tipe kan? Sama-sama memahami ayat dan hadis tentang sifat, maknanya secara zahir sama, di situ sama poinnya. Tapi ada bedanya. Kalau yang pertama, nah di sini katakan wal farqu baina hataini at-ta'ifatain, perbedaan antara 2 golongan ini, annal ula, golongan pertama, taqulu bitasbih, mereka mengatakan dengan menyerupakan bitasbih. Wasaniyatu tungkiruhu, sementara golongan kedua mengingkari adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Bedanya di situ. Fa in qala al-musabbihu fi ilmillahi wa nuzulihi wa yadihi masalan ya. Kalau golongan musyabbih dia berkata tentang ilmu Allah Ta'ala, tentang turunnya Allah Ta'ala, tentang tangannya Allah Ta'ala misalnya, nah, dia mengatakan ana la aqilu minal ilmi wan nuzuli wal yad, aku tidak memahami ilmu turun tangan ya, yang dinisbatkan kepada Allah illa misama yakunu lil makhluk, kecuali seperti apa yang ada pada makhluk min zalika. Ya kalau Allah turun ya sama turunnya Allah dengan turunnya kita misalnya. Allah turun dari ke langit dunia, samalah seperti turunnya saya dari meja ini ke bawah misalnya. Sama seperti turunnya saya dari mimbar ini ke bawah. Nah, ini kaum musyabbihah. Al-musyabbihun ya. Jadi yang saya pahami begitu, turunnya ya sama seperti turunnya kita. Tangannya Allah ya sama seperti tangan kita. Ilmunya Allah ya sama seperti ilmunya kita. Kata mereka, kaum al-musyabbihah. Nah, tetapi ini batil. Maka saya Ibnu Utsaimin mengatakan, fa jawabuhu min wujuh. Jawaban untuk membantah pandangan ini ada beberapa sisi ya. Satu, beliau disebutkan ada 3. Al-awwal, yang pertama, annal aqla was sam'a qad dalla kullun minhuma ala mubayanatil khaliqi lil makhluk. Sesungguhnya akal maupun dalil nakli as-sam'i ya, dalil yang berdasarkan apa yang kita dengar atau dalil nakli, qad dalla, telah menunjukkan kullun minhuma, bahwa setiap dari keduanya, maksudnya antara al-khaliq dan makhluk itu ya, maaf, keduanya maksudnya dalil akal maupun dalil nakal menunjukkan apa? Ala mubayanatil khaliqi lil makhluk. Adanya perbedaan antara zat yang maha pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Secara akal maupun secara dalil nakal beda. Fi jami'i sifatihi, dalam seluruh sifatnya. Jadi nggak bisa disamain gitu. Karena makhluk dengan khalik jelas beda. Kalau dibilang tangan Allah sama dengan tangan kita, ya nggak bisa gitu. Karena kita ini makhluk, Allah itu khalik. Jauh sekali, berbeda sekali. Gitu. Jadi antara khalik dengan makhluk dalam seluruh sifatnya berbeda. Pasifatul khaliqi taliqu bih, maka sifat Allah sang pencipta adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya. Wasifatul makhluqi taliqu bih, pun begitu dengan sifat makhluk, tentu saja sesuai dengan keterbatasannya. Makhluk yang serba terbatas ini ya sifatnya terbatas. Itu secara akal. Sementara secara dalil nakal, famin adillati sam'i ala mubayanati al-khaliq wal makhluk. Sementara dalil nakal yang menunjukkan adanya perbedaan antara Allah sang pencipta dengan makhluk adalah diantaranya surah Asy-Syura ayat 11, surah An-Nahl ayat 17. Ini sering kita ulang-ulang ya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, tidak ada. Nah, ini jelas kan? Berarti memang khalik dan makhluk itu beda banget. Gak bisa disamakan. Laisa kamislihi syai'un. Kemudian dalam surah An-Nahl, apa may yakhluqu kamal la yakhluq,
Apakah zat yang menciptakan sama seperti zat yang tidak menciptakan? Sama nggak kira-kira? Tidak. Afala tadzakkaru. Tidaklah ya mereka mengambil pelajaran. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya dalil sam'inya itu. Nah kemudian wa min adillatil aql, dan di antara dalil akal juga adalah apa? An yuqal, ya, dikatakan kepada mereka, kaifa yakunul khaliqul kamilu, bagaimana mungkin zat yang maha menciptakan yang sempurna, min jami'il wujuh, dari seluruh sisinya, alladil kamalu min lawazimi zatihi, di mana kesempurnaan adalah merupakan konsekuensi dari zatnya itu. Jadi Allah itu ya serba sempurna dari seluruh sisinya. Wa huwa mu'til kamal, dan Allah itu yang memberikan kesempurnaan. Bagaimana mungkin musyabihan diserupakan atau serupa lil makhluk an-naqis, dengan makhluk yang serba kurang, alladzi an-naqsu, di mana kekurangan min lawazimi zatihi, merupakan konsekuensi dari zatnya. Kita ini makhluk. Kita punya kekurangan atau tidak? Banyak. Dan itu kelaziman yang memang melekat pada kita. Karena kita ini makhluk, ya kita pasti kurang, nggak mungkin sempurna. Gitu. Sementara Allah itu, karena Allah sang pencipta, al-khaliq, di antara kelaziman yang melekat pada zatnya adalah kesempurnaan. Kita ini kurang karena kita makhluk. Nah, wa huwa mubtaqirun ila man yukammiluh. Dan makhluk itu, wa huwa, dia makhluk itu mubtaqir, butuh kepada siapa? Kepada zat yang menyempurnakannya. Ila man yukammilu. Kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Nah, secara akal nggak mungkin disamain gitu, nggak mungkin samain. Itu. Ya. Bantahan kedua, an yuqala lahu, maka katakanlah kepada mereka, ya, dikatakan ya kepada mereka, tanya gitu, mereka tanya, alasta ta'qilu lillahi dzatan, bukankah kamu memahami bahwa Allah itu punya zat? Kira-kira kalau kita tanya mereka, Allah punya zat tidak? Apa jawaban mereka kira-kira? Punya. Ya, lillahi dzatan. Nah, bukankah zat Allah, kamu pahami zat Allah itu la tushbihu zatal makhlukin, zatnya Allah, bukankah zatnya Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan zatnya makhluk? Apa yang akan dijawab oleh mereka kira-kira kalau kita tanya? Zat Allah sama zat makhluk sama enggak? Pasayakul, dia akan berkata, bala, ya tidak sama. Zat Allah sama zat makhluk itu tidak sama. Pasti mereka akan bilang begitu. Nah, maka katakanlah kepada dia itu, fal ta'kil idan, maka pahamilah dengan demikian ya, anna lillahi sifatin la tusbihu sifatil makhlukat atau makhlukin, bahwa Allah itu punya sifat yang sifatnya Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk, nggak sama, zatnya nggak sama, maka sifatnya pun pasti tidak sama. Fa inna al-qaula fi sifat kal qauli fi zat, karena sesungguhnya perkataan kita tentang sifat Allah sama seperti perkataan kita tentang zatnya Allah, sama. Jika sifat Allah dengan makhluk berbeda, maka begitu pula jika zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka begitulah juga sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nah, wa man farraqa bainahuma faqad tanaqada. Barang siapa yang membedakan antara zat dan sifat, maka sungguh dia telah melakukan tindakan kontradiktif ya. Oh, kalau zat memang beda, tapi kalau sifat sama lah gitu ya. Nah, ini kontradiktif. Tanaqud itu namanya. Itu bantahan yang kedua. Yang ketiga ya, an yuqal, dikatakan kepada dia itu, nah, nahnu nusyahidu min sifatil makhluqat, kita menyaksikan dari sifat-sifat makhluk, sifatin ittafaqat fi asma'iha, ada sifat-sifat yang sama dari sisi nama. Betul nggak? Makhluk ya, kita sama-sama makhluk nih. Makhluk Allah itu apa saja selain manusia? Ada hewan kan? Hewan macam-macam tuh.
Ada kuda, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada monyet dan lain sebagainya. Sama kita ini makhluk. Nah, kita menyaksikan bahwa ada sifat-sifat, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah ya, yang ada pada diri kita sebagai makhluk ini, yang secara nama sama. Secara nama sama. Contoh aja. Ya. Apa? Tangan, kita punya tangan kan? Tangan itu kan menunjukkan sifat zatiahnya kita. Kita sebagai zat disifati punya tangan. Monyet, al-qirdu, makhluk, dia punya tangan nggak? Samakah namanya? Sama. Nah, tapi watabayanat fi kaifiyatiha, tapi berbeda ya, secara rinciannya beda gitu. Apa mau kita disebut tanganmu sama seperti tangan monyet? Mau nggak? Enggak kan? Nah, orang itu kaum musyabihah kira-kira kalau ditanya tanganmu seperti tangan monyet, terima nggak dia? Atau wajahmu sama seperti wajahnya monyet, kira-kira terima nggak orang itu? Marah, dia akan marah. Nah, artinya padahal sesama makhluk gitu. Maka falaisat yadul insani kayadil hayawan al-akhari. Nah, maka tangan manusia itu tidak sama dengan tangan hewan yang lainnya. Fa in jaza ikhtilaful kaifiyah fi sifatil makhluqat, jika boleh ada perbedaan secara rincian, secara kaifiyah dalam sifat makhluk, ma'attihadi hafil ism, padahal secara nama sama, tangan manusia, tangan monyet, tanganmu, tangan monyet, kan sama tuh tangan. Secara nama sama, tapi secara kaifiyat, secara rincian kan berbeda. Kan? Jika itu pada makhluk boleh terjadi, fakhtilafu dzalika baina sifatil khaliq wal makhluk mimbabi aula. Maka adanya perbedaan sifat Allah Sang Maha Pencipta dengan makhluk, apalagi gitu loh. Wong sesama makhluk aja berbeda, mungkin kan? Mungkin atau tidak? Secara sifat sesama makhluk beda. Apalagi jika sesama makhluk aja mungkin terjadi perbedaan, apalagi antara Allah dengan lebih mungkin lagi gitu loh. Lebih mungkin lagi berbeda. Gitu. Balit tabayunu baina sifatil khaliqi wal makhluk wajibun kama taqaddama. Bahkan perbedaan antara sifat makhluk dan sifat Allah Sang Maha Pencipta itu suatu hal yang wajib. Harus pasti beda gitu, pasti beda. Dalilnya jelas tadi, pasti berbeda. Gak mungkin kita sebagai makhluk gak mungkin sama dengan Allah. Tidak mungkin sama, walaupun punya sifat yang namanya sama. Allah tersenyum, Allah tertawa. Itu diantara sifat pilihannya Allah. Allah bisa, ada nggak Allah dalam hadis disebutkan Allah tertawa? Ada kan? Allah bahagia ada? Kita manusia ada bisa tertawa? Tertawa sifat kita, sifat pilihan kita. Kita bahagia juga punya sifat itu. Tapi apakah bahagianya Allah, tertawanya Allah sama dengan bahagia dan tertawanya kita? Tentu beda. Nah itu pasti berbeda. Nah itu wajib, pasti berbeda. Wajib berbeda. Berdasarkan diantaranya surah-surah 11. Oke, ini dua kelompok pertama. Yang ketika mereka memahami ayat atau hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nama, sifat sama, tapi beda hakikat. Nah, hakikat yang beda. Sifatnya sama, sama-sama punya sifat tangan, sama-sama bisa turun, sama-sama datang dan seterusnya. Itu kan sifat. Namanya sama, sifatnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kaifiyahnya berbeda. Oke, itu. Kemudian wa amma ta'ifatanil ladzina qalu, dan adapun dua golongan ya, yang berpandangan tujra ala khilafi zahiriha, ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu dipahami maknanya ala khilafi zahiriha, bertentangan dengan makna zahirnya. Wa ankaru an yakuna
lillahi sifatun subutiyah. Nah, mereka mengingkari Allah itu ya, punya sifat subutiyah, itu diingkari oleh mereka. Au angkaru ba'das sifat, atau mereka mengingkari sebagian sifat Allah Ta'ala. Au asbatul ahwala dunas sifat, atau mereka menetapkan adanya keadaan tapi tidak menetapkan adanya sifat bagi Allah Ta'ala. Pahum, mereka ini ada dua kelompok ini ya. Jadi dua kelompok yang kedua ini adalah mereka yang secara garis besar apa? Memahami atau memaknai ayat atau hadis tentang sifat yang apa? Bertentangan dengan makna zahirnya. Nah, ini yang pertama, ahlut ta'wil minal jahmiyati. Ahlut ta'wil dari golongan Jahmiyah wa ghairihim, dan selain mereka alladzina awwalu, yang ya mentakwil nususus sifat ila ma'anin ayyanuha. Mentakwil dalil-dalil tentang sifat kepada makna-makna yang sudah mereka tentukan. Contoh apa? Katakwilihim al-yad bin ni'mati. Seperti takwil mereka, tangan Allah itu artinya nikmat. Wal istiwa bil istila. Allah beristiwa di atas aras, menurut mereka maknanya Allah adalah bukan bersemayam, tapi apa? Menguasai. Wa nahwa dzalik. Ini pernah kita bahas juga ya. Nah, itu namanya ahlut ta'wil. Ini juga batil. Nah, kecuali ada dalil ya. Ya, takwil, ada takwil yang sahih ya. Karena ada dalil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ahlu tajhil. Ahlu tajhil al-mufawwidhah. Yaitu ya orang-orang jahil. Ahlu tajhil itu yang ya selba enggak tahu gitu. Al-mufawwidhah, yang menyerahkan, mentafwid makna sifat Allah kepada Allah gitu. Yaitu siapa? Alladzina qalu, adalah orang-orang yang berkata Allahu a'lam, Allah yang tahu. Ini namanya ahlu tajhil. Bima arada binususi sifah, dengan apa yang diinginkan oleh Allah terkait dengan makna sifat, makna dalil-dalil tentang sifat. Allah yang tahu gitu. Bisa gini, ada yadullah fawqa aydihim bal yadahu mabsutatani. Tangan Allah di atas tangan mereka, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka gitu ya. Lalu kita tanya, antum tahu nggak makna tangan di situ? Wallahu a'lam. Dia bilang wallahu a'lam. Yang tahu siapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Saya nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan tangan Allah. Nah, ini namanya ahlut tajhil. Ahlut tajhil. Al-mufawwidhah. Yang selalu menyerahkan wallahu a'lam kepada Allah. Nah, tapi ya, lakinna na'lamu, tapi kita tahu annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyatin lahu ta'ala. Tetapi kita tahu bahwasanya dia itu tidak ya menghendaki penetapan sifat kharijiyah bagi Allah Ta'ala. Di satu sisi dia bilang wallahu a'lam, tapi di sisi lain ya ketika kita mengatakan ada ayat yang menunjukkan Allah itu turun, atau ada hadis Allah itu turun, nah mereka tidak mau menetapkan itu. Tapi katanya wallahu a'lam. Kalau dibilang Allah turun, nggak mau mereka menetapkan. Allah turun nggak? Nggak gitu ya. Tapi kamu tahu mana turun? Wallahu a'lam. Allah turun nggak? Nggak. Nah, wahadil qaul mutanaqid. Ini adalah perkataan yang kontradiktif. Fa inna qaulahum, sesungguhnya perkataan mereka itu, na'lamu, kami tahu, annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyatin lahu. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ya menginginkan, na'lamu annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyah lahu. Kita tahu bahwasanya dia itu tidak menginginkan menetapkan sifat kharijiyah bagi Allah Ta'ala. Yunaqidut tafwid. Ya. Yang itu kontra dengan sikap tafwid. Tafwid, apa arti tafwid tadi?
menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu tafwid namanya. Lianna haqiqat tafwid, sesungguhnya hakikat suatu tafwid itu, sikap tafwid itu apa? Allah yahkuma al-mufawwidu binafyin wala isbat. Harusnya kalau memang dia menyerahkan maknanya kepada Allah, harusnya dia tidak menghukumi ya sifat Allah itu baik ditetapkan maupun dinafikan. Jadi dia tidak menafikan, tidak pula menetapkan sifat Allah Ta'ala. Cari aman. Harusnya kan gitu, harusnya kalau dia mengatakan tafwid, dia mengatakan wallahu alam, harusnya selesai. Tapi enggak gitu. Di sisi lain mereka mengatakan enggak, itu sifat kharijiyah itu tidak ditetapkan untuk Allah gitu. Nah, ini kan kontradiksi gitu loh sifatnya. Ya, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian apa bedanya ahlu ta'wil dengan ahlu tajhil ini? Wal farqu baina hataini ta'ifatain, perbedaan antara ahlu ta'wil dan ahlu tajhil ini, annal ula, golongan pertama yaitu ahlu ta'wil, asbatu, mereka menetapkan linususis sifat maknan, menetapkan makna untuk dalil-dalil tentang sifat Allah Ta'ala, ditetapkan maknanya. Ini ahlu ta'wil. Lakinnahu khilafa zahiriha, tetapi apa yang mereka tetapkan tentang sifat Allah itu bertentangan dengan makna zahir. Tadi misalnya Allah istiwa, iya kata mereka, tapi maksudnya bukan istiwa, tapi istilah menguasai. Istaula, Allah punya tangan, iya kata ahlu ta'wil, iya, tapi maksudnya bukan tangan, melainkan itu nikmat misalnya. Nah, ini ahlu ta'wil ya. Sementara yang ahlu tajhil, wa amma tsaniyah fayufawwiduna dzalika ila Allah. Mereka menyerahkan makna ayat sifat atau hadis sifat tersebut kepada Allah min ghairi isbat, ya, min ghairi isbati makna, tanpa menetapkan maknanya. Ma qaulihim, bersama dengan itu mereka juga berkata, innahu la yuradu min tilkan nusus isbatu sifatin lillahi azza wajalla. Nah, sesungguhnya tidaklah dikehendaki dari dalil-dalil tersebut penetapan sifat bagi Allah azza wajalla. Nah, ini kacau, ini kontradiktif. Ahlu tajhil ini kacau ya. Di sisi lain katanya wallahu alam, tapi di sisi yang berbeda tidak mau menetapkan apa yang Allah tetapkan. Katanya wallahu alam. Kan harusnya wallahu alam ya sudah selesai. Ini nggak mau menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya secara sifat. Nah, itu bedanya situ. Yang terakhir ya, wa amma ta'ifatanil ladzina tawaqqafu, adapun dua golongan yang tawakuf, fahum mereka siapa saja? Satu, tawakuf itu ya tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Udah saya nggak tahu lah, udah selesai. Nah, tawakuf. Saya nggak mau bicara banyak tentang ini, udah. Nah, dua golongan ini yang tawakuf, ya, satu ta'ifatun jawwazu an yakunal murad binususis sifat isbata sifatin taliku billah wa alla yakunal murad dzalika. Nah ini juga terombang-ambing itu ya. Jadi mereka membolehkan maksud dari dalil-dalil tentang sifat, ya, mereka membolehkan ditetapkan sifat yang diterangkan dalam dalil tersebut untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah. Mereka terima itu, mereka tetapkan. Boleh gitu, boleh. Antum misalnya dia mengatakan begini, kita bilang Allah punya tangan. Ya, kelompok ini dia akan mengatakan, iya Allah punya tangan, gitu. Iya Allah punya tangan, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kalau antum mengatakan Allah punya tangan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, boleh antum bilang begitu, kata mereka. Nah, wa alla yakunal murad dzalik. Dan boleh juga kalau antum
Antum tidak mengatakan demikian. Paham maksudnya ya? Jadi boleh dua-duanya boleh gitu. Antum tetapkan ya boleh, antum nafikan juga boleh. Enggak, maksudnya bukan tangan, tapi begini-begini. Ya iya silakan gitu. Nah, ada kelompok yang seperti ini. Nah, ini wahaula ikatsirun minal fuqaha wa ghairihim. Nah, mereka ini kebanyakan dari para ahli fikih dan yang lainnya. Yang penting bisa diterima semua orang lah gitu ya. Ya antum kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Begini nggak apa-apa gitu ya. Nggak punya sikap. Ya. Membolehkan dua-duanya. Nah, plan betul sekali. Ya. Katanya tawakuf, tapi plan. Nah, yang terakhir, ta'ifatun a'radu biqulubihim wa alsinatihim an hadza kullihi. Adalah golongan yang berpaling, memalingkannya. Hati mereka berpaling ya dengan hatinya, dengan lisannya dari ini semua. Walam yazidu ala qiraatil Qur'ani wal hadis. Mereka tidak ya menambah kecuali hanya membaca Al-Qur'an dan hadis saja. Kalau ditanya tentang sifat Allah, udah, saya nggak mau bahas itu. Ya, kira-kira bahasa kitanya begini. Antum tahu nggak ini maksudnya gimana? Kok Allah punya tangan? Saya nggak mau bahas itu. Nah, itu tawakuf. Udah nggak usah dibahas lah. Gitu. Nah, ini ada golongan yang seperti itu. Nah, dari dua golongan terakhir ini apa bedanya? Wal farqu baina hadhihi tha'ifah wallati qablaha. Perbedaan antara golongan ini tadi yang terakhir dengan golongan sebelumnya, annal ula ya, bahwa golongan yang pertama tahkumu bitajwizil amrain. Mereka ya mengambil keputusan hukum dengan cara membolehkan dua perkara. Ditetapkan boleh, ditiadakan juga boleh. Itu. Ya, sementara yang kedua wa ammasaniyah fala tahkumu bisyai'in abada. Mereka tidak menetapkan apapun selama-lamanya. Udah pokoknya saya nggak bahas soal itu udah. Nah, ini yang kedua ya. Kalau yang pertama boleh ditetapkan ya boleh, ditiadakan juga boleh. Wallahu a'lam. Saya kira itu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi jelas ya. Jadi seluruh kaum muslimin yang ngaku dirinya Islam ya, yang ngaku dirinya Islam, walaupun di sini katakan ahlul kiblah itu ya, ahlul kiblah itu mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Apakah mereka itu muslim atau tidak? Ini sesuatu yang lain gitu ya. Yang penting mereka ngakunya Islam, salat menghadap kiblat. Apakah mereka muslim atau bukan muslim? Itu perkara lain. Yang penting mereka mengaku diri mereka muslim, mereka salat menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi apakah mereka betul-betul muslim? Ini soal lain ya kita. Yang jelas itulah pengakuan mereka. Nah, jadi dari seluruh manusia yang mengaku dirinya muslim itu ya ada 6 kategori ketika memahami ayat-ayat tentang sifat atau hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita masuk kategori yang mana nih? Yang mana kira-kira kita ini? Kalau antum ketemu ayat, ketemu hadis yang bicara tentang sifat Allah taala, sikap antum apa? Menetapkannya bagi Allah taala apa yang ditetapkan. Tetapi yaliku bijalalihi azza wa jalla, yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Lah itu udah, tetapkan maknanya secara zahirnya gitu. Cuman yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia manhaj salaf ya, manhaj salaf. Manhaj para sahabat, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Nah, di luar itu yang 5 sisanya itu batil semua. Nah, itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Bapak-bapak dan sekalian, saya kira ini yang kita bisa bahas ya. Selebihnya apakah ada yang mau antum tanyakan sebelum diakhiri? Udah jelas belum ini? Jelas ya? Insya Allah.
Ah. Dua itu sesat, yang satu Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dari 6 ini secara garis besar 6 kan? Jadi yang kata Nabi 73 golongan itu, ya yang 6 ini termasuk ke situ. Gitu. Jadi itu. Ah. Ah. Jadilah 73 gitu ya. Ada rencana atau planning ke depannya kalau udah habis kitab yang kita bahas ini? Kita pakai kitab itu Ma'ana alaihi wasabi. Ma'ana alaihi wasabi. Apa? Ada sana. Bisa, nanti bisa. Ya, ini udah mau selesai ya kitab ini ya. Tinggal beberapa bab ya. Tinggal berapa bab Bapak-Bapak dan ikhwan sekalian? Tinggal 2 bab ya? Bab 25 dan 26 ya, benar ya? Ya, tinggal 2 bab. Ya, monggo nanti silakan antum bahas ya. Kira-kira kitab apa yang mau kita kaji pada kajian berikutnya. Ini udah clear ya? Udah paham ya? Pak Aryo paham? Mas Anin? Insya Allah paham ya. Ya, nanti tinggal antum buka lagi. Ya. Khorijah itu di luar. Maknanya di luar dari zatnya Allah Ta'ala gitu maksudnya. Khorijiyah ya. Kontradiktif bahasa Arabnya apa? Tanakud. Oh, tanakud. Tanakud itu kontradiktif. Ya, bahasa Arabnya tanakud. At-tanakudu. Ya, seperti kata turun itu Mas Anin. Itu sifat khorijiyah itu turun, datang. Nah, itu di antara contoh sifat khorijiyah itu yang dimaksud. Nah, kalau hal tadi kan ada hal ya. Misalnya yang mana itu? Hal. Nah, yang ini wa asbatul al-ahwal duna sifat itu ya. Nah, ini yang ini ya. Wa amma ta'ifatani alladziina qalu tujra ala khilafi dhahiriha wa ankaru an yakuna lillahi sifatun subutiyah. Au ankaru ba'da sifat au asbatu al-ahwal duna sifat. Nah, itu maksudnya misalnya Allah itu sami, maha mendengar. Itu enggak ditetapkan oleh mereka, enggak terima. Kalau Allah dibilang Allah mendengar. Sifatnya diingkari oleh mereka, sifatnya. Allah mendengar itu diingkari. Nah, terus bagaimana mereka memahaminya? Jika mereka mengingkari Allah mendengar, gitu ya. Nah, jadi maknanya, kata mereka maknanya, ya. Nah, ini ya. Qalu masalan, mereka berkata misalnya, innallaha sami', Allah maha mendengar, walaisal ma'na anna lahu sam'an, artinya bukan berarti Allah punya pendengaran, gitu. Artinya bukan berarti Allah punya pendengaran. Lakin huwa dzu sam'in. Tetapi Allah mendengar, yakni haluhu an yakuna sami'an, yaitu keadaannya Allah itu mendengar. Itu yang dimaksud. Dia mengingkari sifat tapi menetapkan keadaan. Itu maksudnya. Terus yang mengingkari sifat subutiyah itu gimana? Nah, jadi gini, mereka mengingkari adanya ketetapan sifat bagi Allah Ta'ala, ya, dengan cara apa? Dengan cara sifat salbiyah ya, sifat negatif. Contoh gini, misalnya Allah itu alim. Allah itu alim. Ya, jelaskan innallaha sami'un alim misalnya. Wa kana Allahu sami'an alima misalnya. Kata mereka, kita enggak mengatakan Allah punya ilmu, enggak. Nah, ini yang dimaksud. Mereka mengingkari angkaru an yakuna lillahi sifat subutiyah.
kalau kita tanya sama mereka, Allah itu kan maha mendengar. Berarti Allah itu mendengar. Nah, kalau mereka enggak begitu. Ya. Terus gimana? Itu artinya Allah itu tidak jahil. Berilmu gitu ya tadi ya misalnya. Allah itu alim, la naqulu lillahi ilmun. Kita enggak mengatakan Allah punya ilmu, enggak. Tapi apa artinya kalau begitu? Kita katakan Allah itu tidak bodoh. Laisa bijahil. Kan kita bilang Allah itu di antara nama Allah atau sifat namanya adalah alim. Sifatnya Allah berilmu kan? Itu yang kita tetapkan. Mereka enggak mengingkari itu, enggak begitu maksudnya. Kita enggak mengatakan Allah punya ilmu, enggak. Terus piye? Ini maksudnya Allah tidak bodoh. Gitu. Muter-muter. Kalau Allah dikatakan Sami, nama Allah adalah Sami misalnya, Maha mendengar. Kalau mereka bilang, la naqulu inna lillahi sam'an. Kita enggak mengatakan Allah punya pendengaran, enggak. Terus apa? Lakin naqulu innahu laisa bi'asam. Itu artinya Allah tidak tuli. Gitu. Allah tidak tuli. Itu yang dimaksud. Tadi mengingkari sifat subutiyah dengan apa? Dengan sifat salbiyah. Jadi semuanya sebenarnya sifat salbiyah gitu. Wah itu iya, makanya kata Sayyid Al-Utsaimin, justru dia sebenarnya mencela karena menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu. Itulah kebatilannya gitu. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik Bapak-bapak dan sekalian, cukup dulu ya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.